Nah, udah. Oke. Udah. Nama saya Bidan Leni Rahayu. Ibu-ibu manggil saya Umi. Saya praktisi gentle birth. Saya lebih suka dibilang praktisi gentle birth daripada hypnobirthing, karena gentle itu lembut, birth itu persalinan. Jadi saya lebih suka dibilang bidan yang menangani persalinan dengan lembut. Sudah berapa lama Mbak prakteknya? Untuk fokus, kalau praktek sendiri saya 4 tahun, tapi untuk fokus di gentle birth itu sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Saya mendalami gentle birth karena saya pernah melahirkan dan saya suka diperlakukan dengan lembut saat melahirkan, tidak berpatok pada prosedur persalinan yang ada, SOP yang ada di rumah sakit. Sampai saya menemukan begitu persalinan itu gitu, dan akhirnya kenapa saya tidak mempraktekkan itu kepada pasien-pasien saya gitu. Dan untuk mencapai persalinan gentle, beberapa yang harus dibutuhkan itu hypnobirthing, trauma healing, sampai metodenya macam-macam ya, metode persalinan natural tanpa obat-obatan, karena kan obat-obatan juga mempengaruhi trauma persalinan. Yang kedua adalah penghilang rasa sakit, tapi jangan natural. Makanya saya melayani waterbirth juga, supaya gimana si ibu itu melakukan dengan nyaman. Oke. Iya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hypnobirthing sih Mbak? Hypnobirthing adalah proses melahirkan dengan memasuki alam bawah sadar, sugesti alam bawah sadar bahwa ia mampu melahirkan dengan nyaman. Itu tujuan dari hypnobirthingnya. Jadi dari hamil dia sudah melakukan hipno, ada kelas hipnonya, sampai ada dia diajarkan untuk mensugesti diri sendiri atau menghipno diri sendiri, menghipnosis diri sendiri dengan istilahnya afirmasi positif. Kalau dalam dunia hipno itu ketika dia tidur, ketika dia berjalan, ketika dia melakukan apapun, dia komunikasi pada janinnya bahwa oke, nanti kita akan melahirkan dengan nyaman, kamu sehat, saya sehat gitu. Terus saja mensugesti untuk mengulang kalimat positif. Itu bagian dari hipnosis. Sampai ada saya hipnosis pun ada metodenya juga, metodenya gratis. Ibunya relaksasi, ibunya dalam keadaan benar-benar rileks gitu, dan saya harap dia mempraktekkan itu di rumah. Dan ketika menjalani persalinan tetap ada hipnosis, bahwa dia akan sebentar lagi akan menjalani persalinan, dan dia harus yakin bahwa persalinannya itu akan berjalan dengan aman dan nyaman, ibunya sehat dan sehat. Bedanya apa Mbak dengan persalinan biasa tanpa hipnosis? Kalau tanpa hipnosis, si ibu cuma tahu persalinan itu sakit, persalinan itu mengerikan, dan persalinan itu antara hidup dan mati gitu. Jadi tidak ada menyenangkannya dalam sebuah persalinan itu. Yang ada cuma, aduh gue bakal kesakitan gitu kan, aduh gue di antara hidup dan mati gitu kan. Dan nggak seserem itu loh gitu. Mungkin zaman dulu bisa kayak gitu. Kenapa? Karena zaman dulu tenaga kesehatannya terbatas ya nggak. Kalau sekarang kan tenaga kesehatannya banyak. Jadi persalinan untuk istilah hidup dan mati saya sudah tidak, bahkan kurang 1 minggu lagi gitu. Karena tujuan tugas kesehatan itu ya untuk ini, mendeteksi tanda-tanda bahaya sehingga tidak terjadi kematian bayi atau tidak terjadi kematian ibu. Itu bedanya. Jadi ketika ibu yang satu tidak dihipnosis, dia akan cenderung teriak-teriak, kesakitan, gak nyaman, menyalahkan orang, menyalahkan suami yang menyebabkan dia hamil gitu. Tapi ketika dia dihipnosis dan dia lebih tenang, jatuhnya dia menerima kehamilannya, dia menerima persalinannya, bahwa ini bagian dari anugerah dan dia sebentar lagi akan bertemu bayinya. Jadi setelah melahirkan, oke, ini tujuannya gitu. Tuh, jadi pengaruh ke bayinya apa Mbak? Pengaruh ke janinnya?
ketika ibunya stres atau masih teringat-ingat rasa sakit persalinan, ibunya tidak akan nyaman pada dirinya sendiri. Ketika ibu tidak nyaman pada dirinya sendiri, bayi akan cenderung tidak nyaman pada ibu. Jatuhnya bayi rewel tanpa sebab. Ke bayinya ya, ini kan ke bayinya. Jadi bayinya akan rewel tanpa sebab. Si ibu bingung ini bayi kenapa gitu kan? Ini anak saya kenapa? Diinin salah, padahal kuncinya ada di ibu. Ibunya sedang tidak nyaman pada dirinya sendiri, saya bilang. Bingung, tidak ada tempat bertanya, orang cuma tahu bayi itu rewel karena lapar, karena haus, kasihlah susu formula. Tambah lagi rasa bersalah si ibu. Saya tidak mampu memberikan ASI, padahal dia sebenarnya mampu, cuma ketidaktahuan dia menyadari bahwa dirinya sedang tidak nyaman pada dirinya sendiri dan bahwa akhirnya berlanjut, tambah lagi penyesalannya, dan akhirnya nggak lagi deh hamil gitu. Nggak lagi deh hamil, atau nanti aja deh, saya nggak mau mikirin kehamilan sekarang gitu. Jadi proses hypnobirthing ini dimulai dari proses kehamilan, dari hamil. Kira-kira sugesti positif apa Mbak yang dimasukkan ketika hamil? Sugesti positif apa? Pertama, bayi saya yang Allah titipkan kepada saya adalah anugerah. Pertama, saya mensyukuri kehamilan saya. Kemudian saya adalah ibu yang hebat. Saya mampu mengandung dan saya mampu melahirkan. Kemudian saya dan bayi adalah tim yang baik. Kita akan terus bekerja sama sampai proses persalinan. Saya nyaman. Kemudian itu ya gitu yang namanya om. Tapi kalau misalnya ada yang punya keluhan, seperti mual muntah yang berlebihan, nah biasanya sugestinya beda lagi. Lambung saya sehat, usus saya sehat, saya mampu menerima makanan, saya mampu menyerap gizi-gizi makanan. Itu cuma hal-hal kecil tapi sangat berpengaruh. Gitu. Jadi sehingga ketika dia makan dia tersugesti, saya bisa menerima. Jadi saya tertariknya kalau proses hypnobirthing itu kan secara alami. Jadi prosesnya itu waktu persalinan tidak harus tidur, tapi bisa jongkok apa seperti apa. Jadi itu bukan proses natural. Persalinan yang natural, di mana ibu memainkan instingnya, mau jongkok, mau berdiri, mau tiduran, kanan kiri terserah. Gimana mau lahirannya terserah. Itu insting, itu bagian dari natural gitu. Iya. Terus olahraga apa kira-kira yang dilakukan? Peregangan itu seperti jalan kaki, berenang atau senam hamil, yoga hamil, basic tangga, itu bagian dari peregangan. Berenang atau senam hamil, yoga hamil, basic tangga, itu bagian dari peregangan. Bola itu apa namanya? Gym ball, yoga ball, bird ball. Itu fungsinya buat apa Mbak? Itu bagian dari sarana olahraga untuk peregangan. Jadi ada beberapa metode pakai itu, termasuk untuk pelvic rocking. Kita bisa kayak goyang indol gitu tanpa bantuan bola, tapi jika butuh ya bisa dengan bola. Jadi bola itu wajib nggak wajib sih, cuma memang bikin nyaman duduk di situ. Jadi ketika di situ dia bergoyang-goyang, ketika lagi kontraksi dia duduk di situ pun nggak terlalu sakit ya, masih lebih daripada dia tiduran di tempat tidur. Dan karena bentuknya bulat, jadi dia tidak bisa diam. Artinya yang duduk di situ bergerak-gerak. Gitu. Karena sebuah persalinan butuh gerakan ibu. Jadi orang yang akan bersalin itu tidak boleh selalu dalam keadaan tiduran. Beda banget ya sama di rumah sakit ya. Iya beda. Makanya sekarang lagi musim home birth. Iya, home birth benar. Lagi musim home birth, yaitu pengen bersalin di rumah, tujuannya supaya bebas. Kita dikotak-kotakan di suatu ruangan berwarna putih, dingin, ber-AC, tidak ada jendela, ya kan? Peralatan operasi, bau obat gitu kan.
itu sangat jauh di rumah itu kan lebih hangat, AC bisa kita sesuaikan, kita bisa terkena sinar matahari dan jauh lebih nyaman. Dan saya anak kedua dan anak ketiga itu homebirth dan rasanya nggak banget semewah-mewahnya rumah sakit. Saya tidak akan bersalin di rumah sakit setelah tahu rasanya melahirkan di rumah jauh lebih nyaman. Jauh lebih nyaman. Apa namanya, bonding dengan anaknya juga ya. Rumah itu kan tempat kita Ikatan berantem dengan sama anak. suami, senang-senang sama suami, berbagi cerita, nangis di kamar, senang di kamar. Terus kenapa tidak menambah kenangan baru di dalam rumah itu dengan sebuah persalinan?